Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kemenlu telah berhasil membawa kembali ke tanah air warga negara Indonesia sebanyak 21 yang terjerat TPPO. Dan juga pemirsa hingga saat ini masih dikabarkan ada 129 kabar bahwa WNI masih terjebak di perusahaan online scam. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Oleh Soleh dari fraksi PKB. Pak, sejauh mana sih Pak sebenarnya kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk memastikan nih perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri? Sesungguhnya kalau melihat kebijakan, kita cukup komprehensif ya soal kebijakan. Soal will juga sudah sangat kuat tentunya, bagaimana ini negara dan pemerintah ini ingin melindungi warga Indonesia dengan sebaik-baiknya sebagai implementasi dari amanat undang-undang. Namun demikian, dalam hal teknis pelaksanaannya tentu case-nya berbeda-beda. Terkhusus online scam ini yang ada di Myanmar ini cukup rumit sekali karena TPPO di sini melibatkan pemberontak yang ada di Myanmar itu sendiri, sehingga ada dua diplomasi yang harus dilakukan. Satu, diplomasi dengan pemerintah secara khusus. Kedua, juga bagaimana kita juga untuk berdiplomasi dengan para pemberontak itu sendiri. Nah, diplomasi dengan para pemberontak ini kan tidak bisa direct secara langsung, tetapi kita memfokuskan bagaimana diplomasi dengan pemerintah yang sah di sana. Nah, DPR kemarin waktu RDP dengan Kementerian Luar Negeri, kami sudah sampaikan data terkait TPPO yang ada di Myanmar. Semua sepakat bagaimana agar personal TPPO ini yang masih tersisa untuk segera dipulangkan dengan sebaik-baiknya, dengan seaman-amannya. Terakhir Pak, untuk dari DPR RI dalam mengawal, dalam memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia supaya juga kedepannya tidak terulang lagi seperti ini Pak. Langkah pertama adalah bagaimana edukasi pemahaman terkait bagaimana kunjungan ke luar negeri itu seperti apa. Yang kedua, bagaimana peningkatan kapasitas SDM ya, para pencari kerja ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, penegakan regulasi. Kalau misalkan ya mereka tidak boleh bekerja tanpa punya keahlian, ya stop. Jangan sampai ada cawe-cawe, ada yang bermain gitu. Biasanya pemerintah juga ada oknum yang bisa ini kan. Nah, dengan 3 hal inilah, ketegasan regulasi, kemudian peningkatan SDM, literasi pekerja migran ini kan penting, terutama penguasaan bahasa, terutama bahasa kepada negara tujuan ini menjadi hal yang sangat pokok, fundamental. Maka semua persoalan itu gara-gara tidak bisa komunikasi. Nah, oleh sebab itu pembenahan ini terutama di BNP penanggulangan buruh migran ini, saya rasa Depnaker juga Menteri Luar Negeri juga bisa kolaborasi bagaimana agar ke depan menjadi zero problem, zero TPPO. Nah itu. Terima kasih banyak Bapak. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Oleh Soleh. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.